Sword of Coming, episode 219. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Zhang San berdiri dan merapikan jubahnya, lalu melangkah ke halaman dengan ekspresi sungguh-sungguh di wajahnya sambil berteriak, "Semuanya, tolong dengarkan aku." Semua orang yang hadir langsung menoleh ke arahnya dengan ekspresi berbeda. Pemuda dari Sekte Dekrit Ilahi dengan tali hitam panjang melilit pinggangnya menoleh ke Zhang San dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, lalu ia melepaskan tali dari pinggangnya lalu melemparkannya ke udara dengan santai. Tali itu langsung terurai sendiri di udara seperti ular roh, mengikat Zhang San dalam sekejap mata. Akibatnya, Zhang San hampir terjatuh saat ia bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan ia nyaris tak mampu berdiri tegak. "Kenapa kami harus mendengarkanmu?" tanya pemuda dari Sekte Dekrit Ilahi dengan nada sinis. "Kau hanya pendeta Tao palsu yang asal-usulnya tak diketahui. Kalau kau tidak tutup mulut, aku akan mengusirmu dari halaman ini." Ekspresi marah muncul di wajah Zhang San saat ia berteriak, "Namaku Zhang San, dan aku adalah murid guru spiritual naga api dari Sekte Heaven Soar di benua Rit lengkap, dan aku adalah anggota klan Zhang dari Gunung Longhu. Aku telah memulai perjalanan panjang ke benua Fial berharga timur untuk mengasah hati Daoku dan menyelesaikan ujian yang ditetapkan oleh Gunung Longhu. Begitu aku pulang, aku akan resmi menjadi pendeta Tao di kediaman guru surgawi. Kau mungkin dari Sekte Dekrit Ilahi, tapi itu tidak memberimu hak untuk menghina anggota klan Zhang dari Gunung Longhu." Anak laki-laki muda dari Sekte Dekrit Ilahi itu kurang pengalaman hidup, dan dia tampak sedikit tercengang oleh sikap Zhang San yang berapi-api. Jelaslah bahwa dia terintimidasi oleh penyebutan Gunung Longhu dan kediaman guru surgawi, dan dia tidak tahu bagaimana Sekte Dekrit Ilahi dapat dibandingkan dengan tempat-tempat itu. Fakta bahwa kediaman utama surgawi dikenal di benua botol harta karun timur meskipun mereka berada di benua lain menunjukkan bahwa mereka tidak boleh diganggu. Adapun Gunung Longhu di benua ilahi bumi tengah, itu adalah tempat yang jauh lebih terkenal dan tidak berada di bawah cabang Taoisme manapun. Sebaliknya, itu adalah ortodoksi Taoisme yang independen, jadi tentu saja anak muda dari Sekte Dekrit Ilahi itu pernah mendengarnya. Tetapi cerita yang didengarnya hanya terbatas pada beberapa mitos dan legenda tidak resmi, yang sebagian besar disebarkan oleh manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Secara umum, tak ada pemurniki yang menanggapi kisah-kisah ini dengan serius dan sekadar menganggapnya sebagai lelucon. Namun, sebagai sekte Tao yang paling menonjol di benua Fial berharga timur, mereka yang tergabung dalam Sekte Dekrit Ilahi tahu jauh lebih banyak tentang kekuatan sejati dari kediaman Master Surgawi daripada yang lain. Master Surgawi klan Zhang memegang segel di samping pedang abadi dan memiliki kekuatan dao serta kecakapan tempur yang tak terbatas. Bahkan di benua ilahi bumi tengah, yang dipenuhi para dewa abadi yang kuat, ia berada di antara 10 dewa abadi teratas di 5 tingkat atas. Kedudukannya yang superior cukup serupa dengan penguasa langit Kizen di benua botol berharga timur, dan itulah mengapa anak muda itu merasa terintimidasi oleh pernyataan Zhang San. Zhang San tahu pentingnya bertindak cepat saat besi masih panas, dan dia mengamati pendeta Tao tua itu dengan saksama sambil melanjutkan, "Sebagai mantan murid Sekte Dekrit Ilahi, Yang Huang mungkin telah jatuh dari martabatnya, tetapi dia melakukannya demi cinta, dan bahkan di mata kita orang luar, tindakannya patut dipuji. Setidaknya, kami rasa dia dan istrinya pantas mendapatkan simpati kami. Sebagai pemimpin ortodoksi Taois di benua Fial berharga timur, tentu saja Sekte Maklumat Ilahi seharusnya memiliki kemurahan hati dan keramahan yang pantas untuk status setinggi itu, bukan?" Pendeta Tao termuda di antara mereka, anak yang memegang balok kayu persegi panjang, dengan lembut menarik lengan baju gadis muda itu sambil bertanya dengan suara pelan, "Saya rasa guru surgawi Zhang benar, saudari senior. Bagaimana menurutmu?" Gadis muda itu menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Jangan dengarkan omong kosongnya." Chen Pingan menganggap ini sebagai pengalaman yang sangat membuka mata, tetapi di saat yang sama, dia sedikit bingung saat melirik ke arah atap kamar kerja dari sudut matanya. Zhang San ingin menunjuk pendeta Tao tua itu agar kata-katanya lebih berdampak, tetapi ia mendapati bahwa ia tidak dapat melakukannya karena ia terikat erat oleh tali hitam. Sebaliknya,
Dia melompat selangkah ke depan dengan senyum dingin di wajahnya saat dia berkata, "Selain itu, kamu dan Yang Huang dulunya adalah saudara dari generasi yang sama dengan murid-murid Sekte Dekrit Ilahi. Jadi mengapa kamu bersikeras menargetkannya dalam reuni kalian alih-alih bertukar cerita dan kenangan lama sambil minum? Kalau bicara soal Master Surgawi dari klan Zhang kita, terlepas dari apakah kita sudah resmi ditahbiskan atau belum, selama kita bertemu satu sama lain selama perjalanan, kita pasti akan akrab seperti teman baik. Lalu, mengapa Sekte Dekrit Ilahi kalian tidak memiliki budaya yang sama? Lagi pula, meskipun benar bahwa aku juga seorang kultivator dan keturunan klan Zhang di Gunung Longhu, bahkan aku sangat paham dengan prinsip bahwa selalu ada pengecualian untuk setiap aturan." Nada dingin merayapi suara Zhang San saat dia melanjutkan, "Mungkinkah kau punya dendam pribadi terhadap Yang Huang, dan karena itulah kau meninggalkan ajaran sektemu untuk memaksa pasangan suami istri ini mati? Saya mengemukakan ini sebagai kemungkinan, tapi saya rasa kemungkinannya kecil. Dari pandangan sekilas saja, saya bisa tahu Anda orang yang sangat murah hati. Setelah malam ini, saya pasti akan memuji Anda dan Sekte Dekrit Ilahi kepada semua orang yang saya temui. Bahkan ketika saya kembali ke Gunung Longhu suatu hari nanti, saya akan memandang Sekte Dekrit Ilahi dengan pandangan yang positif." Pendeta Tao tua itu menangkupkan kedua tangannya di belakang punggungnya sambil berdiri diam. Tiba-tiba, pendeta muda Tao yang berdiri di atas tembok itu mengucapkan kalimat yang tidak dapat dipahami oleh siapapun yang hadir. Zhang San agak bingung dengan apa yang didengarnya, dan yang mengejutkannya, pemuda itu kembali menggunakan dialek resmi benua botol berharga timur sambil menunjuk Zhang San dengan jarinya dan berteriak dengan suara geram, "Kau penipu! Aku baru saja bertanya dalam dialek resmi benua Rit lengkap, kenapa kau tidak bisa menjawabku?" Menyamar sebagai keturunan klan Zhang dari Gunung Longhu di benua Vial Harta Karun Timur ini adalah tindakan tidak hormat dan penistaan yang nyata terhadap ortodoksi Taois di benua kita. Sebaiknya kau berlutut dan bertobat atas kejahatanmu sebelum aku menjatuhkanmu di tempatmu berdiri. Zhang San merasa sangat terkejut telah bertemu dengan orang yang begitu tidak tahu malu, lalu dia pun meluapkan amarahnya dengan kata-kata makian kepada pendeta muda Tao itu dalam dialek resmi benua bulu lengkap, lalu kembali menggunakan dialek resmi benua botol berharga timur sambil berteriak, "Omong kosong! Serendah inikah Sekte Dekrit Ilahi yang rela jatuh hanya demi tujuan jahatnya sendiri?" Betapa menyedihkannya keadaan pemimpin ortodoksi Taois benua Vial berharga timur ini. Namun, pendeta Tao muda yang berdiri di atas tembok tidak menghiraukannya. Ia menoleh ke pendeta Tao yang lebih tua sambil tersenyum dan berkata, "Guru, saya sudah memastikan bahwa orang ini bukan dari benua Rit sempurna. Mengenai apakah dia benar-benar keturunan klan Zhang dari Gunung Longhu, itu masih harus dibuktikan. Saya sarankan kita usir dia dari halaman dan urus pasangan hantu ini dulu sebelum kita memutuskan apa yang harus kita lakukan dengannya." Pendeta Tao tua itu tampaknya tersentuh oleh gagasan itu, dan baru saja hendak berbicara, Su Yuanxia akhirnya tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia melangkah maju sambil mengacungkan pedangnya, dan sambil melakukannya dia terkekeh, "Aku hanya orang biasa, dan aku tentu tidak punya cara untuk menghalangi kalian semua dari menegakkan keadilan atas nama Sekte Dekrit Ilahi dengan cara apapun yang kalian inginkan. Tetapi jika kalian bersikeras menghukum Yang Huang sesuai dengan aturan sekte kalian, maka aku harus mendengarkan aturan Sekte Dekrit Ilahi dan memutuskan sendiri apakah aturan itu ada gunanya. Namun, jika kau akan membunuh Yang Huang dan istrinya tanpa mematuhi aturan, maka bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku di sini, aku akan melawanmu sampai akhir hayatku." Anak muda dari Sekte Dekrit Ilahi yang telah menjerat Zhang San dengan tali pengikat iblisnya tiba-tiba bertanya, "Kau mengaku berasal dari sekte di benua bulu lengkap di bawah Gunung Longhu. Kalau begitu, apa kau punya paspor untuk membuktikan bahwa kau berasal dari benua Rit lengkap dan keturunan klan Zhang? Kalau kau tidak punya buktinya, kau tidak akan bisa lolos dengan menyamar sebagai Master Surgawi Gunung Longhu." Ekspresi ragu muncul di wajah Zhang San, dan alis Su Yuanxia juga sedikit berkerut karena khawatir. Jika Zhang San benar-benar berbohong tentang identitasnya sebagai kerabat jauh para dewa terhormat di Gunung Longhu, maka itu merupakan kejahatan serius. Sekte Dekrit Ilahi berhak mengawasi ortodoksi Taois di seluruh benua, jadi jika Zhang San terbukti bersalah atas kejahatan semacam itu, ia pasti akan dijatuhi hukuman berat. Zhang San menarik napas dalam-dalam,
lalu menoleh ke Chen Pingan dan berkata, "Chen Pingan, bantu aku mengambil pasporku dari tasku." Senyum masam tersungging di wajah Yang Huang saat ia menoleh ke arah istrinya, dan istrinya mengangguk, seolah menyadari niatnya. Maka, Yang Huang pun berbalik menghadap semua orang sambil berkata, "Tuan Su, Pendeta Tao Zhang, saya sangat menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk saya, dan jika saya cukup beruntung untuk bereinkarnasi, saya pasti akan membalas budi Anda di kehidupan saya selanjutnya. Terlepas dari apakah Sekte Dekrit Ilahi menghukum kita sesuai aturannya, atau apakah orang-orang ini memutuskan untuk menghukum kita berdasarkan dendam pribadi di masa lalu, Zhuo Jing dan aku menerima nasib kami. Namun, tolong jangan sampai pada kesimpulan yang salah bahwa semua orang di Sekte Dekrit Ilahi kita seperti ini. Sama sekali tidak demikian." Yang Huang berdiri semakin tegak saat berbicara, seolah-olah dia telah menyingkirkan semua hambatan dan kemarahan selama seabad terakhir saat dia menunjuk langsung ke pendeta Tao tua itu dan melanjutkan, "Orang-orang bodoh seperti dia, yang hanya fokus pada kultivasi tanpa berusaha memperbaiki diri sebagai manusia, adalah bagian dari minoritas di Sekte Dekrit Ilahi kita. Tidak heran 100 tahun telah berlalu, tapi kau masih di tingkat kelima, Zhao Liu. Aku sudah di tingkat kelima 100 tahun yang lalu, dan jika aku ingat dengan benar, kau masih hanya seorang pemurniki tingkat ketiga yang menyedihkan. Tidak heran tingkat itu dianggap sebagai rintangan besar. Seolah-olah itu dirancang untuk menghalangi bajingan egois dan bodoh sepertimu." Yang Huang telah menyingkirkan semua keraguannya dan telah mengutarakan pikirannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Para pendeta Tao muda dari Sekte Dekrit Ilahi hanya bisa saling pandang dengan ekspresi canggung, sementara pendeta Tao bertopeng pedang yang menyebut Zhao Liu sebagai gurunya itu geram. Niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya, dan pedang panjang di sarungnya di belakang punggungnya siap menerjang kapan saja. Namun, ia tak dapat menyangkal bahwa kata-kata pedas Yang Huang mengandung banyak kebenaran. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Basis kultivasi Zhao Liu stagnan di tingkat ketiga selama beberapa dekade sebelum akhirnya mampu menembus level tersebut, dan pendekar pedang muda itu juga telah terjebak di tingkat ini untuk waktu yang sangat lama. Dahulu kala, ia dianggap sebagai anak ajaib, bagai berlian mentah yang bercita-cita mencapai 5 tingkat tengah. Namun, seiring waktu, ia terpuruk, dan kini, ia dianggap hampir tak berpeluang memperoleh pedang terbang berikat. Akibatnya, statusnya di Sekte Dekrit Ilahi merosot drastis hanya dalam 1 dekade terakhir. Kembali pada puncak kekuatannya, dia bahkan mampu sesekali bertukar beberapa kata dengan Golden Boy dan Jade Girl di benua itu, dan itu merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Khususnya, selama percakapannya dengan He Xiaoliang suatu ketika, dia bahkan melontarkan senyum padanya. Itu adalah pemandangan yang langka dan menakjubkan, dan dia tidak peduli bahwa itu hanyalah sebuah isyarat kesopanan. Dia adalah wanita yang sangat diincar bahkan oleh seorang dewa pedang maha kuasa, dan dia bukanlah dewa pedang biasa, dia adalah pendekar pedang termuda yang pernah mencapai 5 tingkat atas dalam seluruh sejarah benua botol berharga timur. Adapun dia hanya bisa mengikuti seorang guru tanpa harapan untuk mencapai dao besar, menemani sekelompok anak-anak dalam perjalanan sia-sia demi gurunya untuk membalas dendam pada rival lamanya dengan kedok menjalankan tugas resmi sekte. Perjalanan itu dimaksudkan untuk tujuan pelatihan, tetapi dalam perjalanan ke sini, yang dilakukannya hanyalah membunuh beberapa roh yang masih belum mencapai kecerdasan dan membasmi beberapa setan yang bahkan belum mencapai wujud manusia. Sekarang, dia terlibat dalam pertengkaran yang tidak ada gunanya dengan seorang pendeta Tao dari benua asing dan seorang pahlawan pengembara, dan kesia-siaan situasi tersebut sebanding dengan keputusasaan karir kultivasinya. Oleh karena itu, dia hendak menghunus pedangnya karena marah. Pengkhianat hantu ini dan istri roh pohonnya memang pantas mati. Seburuk apapun kemampuannya, ia tetaplah pendekar pedang tingkat 3, dan ia telah mendapatkan simpati dari beberapa tetua sekte dan bahkan Golden Boy saat ia masih dianggap jenius. Jadi, bahkan jika ia dihukum atas perbuatannya di sini, hukumannya hanya sebatas menyalin kitab suci atau hukuman simbolis lainnya yang tak lebih dari sekadar tamparan di pergelangan tangan, dan ia tak perlu takut. Tiba-tiba, sebuah suara menggoda terdengar tanpa peringatan. Jangan seenaknya menghunus pedang untuk setiap hal kecil. Semua orang serentak menoleh ke arah asal suara itu, dan mereka melihat riak-riak samar di langit malam. Siapapun yang tiba di tempat kejadian,
mereka tampaknya menggunakan semacam jimat penyembunyian tingkat tinggi, dan mereka sebenarnya telah mengamati kejadian itu selama ini. Pada saat ini, mereka akhirnya menampakkan diri, dan ternyata itu adalah seorang wanita muda yang tidak terlalu ramping, tetapi juga tidak termasuk dalam kategori gemuk. Ia memiliki pipi yang bulat dan kemerahan, dan mengenakan gaun merah cerah, membuatnya tampak sangat meriah. Ekspresi agak panik muncul di wajah Zhao Liu saat ia buru-buru menangkupkan tinjunya memberi hormat dan membungkuk dalam-dalam. Zhao Liu memberi hormat kepada Bibi Fu. "Bagaimana kau mengenalku?" tanya wanita muda yang berdiri di atas pedang terbang itu dengan ekspresi bingung. Senyum licik tersungging di wajah Zhao Liu saat ia menjawab, "Tak ada satupun murid di seluruh sekte dekrit ilahi yang tak mengenalmu, Bibi Fu." Ekspresi muram tiba-tiba muncul di wajah wanita muda itu saat ia bertanya dengan senyum dingin, "Apakah seluruh sekte sudah tahu bahwa si anak emas menolak pernyataan cintaku kepadanya? Anggota sekte mana yang tidak punya kegiatan lain selain bergosip tentangku? Aku pasti akan menunjukkan rasa terima kasihku kepada mereka begitu aku kembali ke sekte." Bukan hanya Zhao Liu yang benar-benar bingung dengan apa yang didengarnya, semua orang juga sama bingungnya. Mereka mengenal wanita muda ini bukan karena pengakuan romantis yang pernah ia buat, melainkan karena ia merupakan sosok dengan senioritas yang sangat tinggi di sekte tersebut, dan ia juga memiliki pendukung yang luar biasa kuat. Hobi favoritnya adalah terbang secepat mungkin di atas pedang terbangnya di antara pegunungan sekte tersebut. Ia terus-menerus terbang sepanjang tahun, dan kegemarannya mengenakan pakaian merah terang membuatnya semakin menonjol. Manuver yang paling ia sukai adalah mengayunkan pedangnya lurus ke langit, lalu terjun langsung ke bawah dari ketinggian yang memusingkan, lalu tiba-tiba berbelok hanya 6 hingga 9 meter dari tanah sebelum meluncur dengan gaya yang mencolok, seringkali hanya terhindar dari bencana hanya beberapa sentimeter saja. Tidak ada pendekar pedang lain yang sembrono seperti dia, dan seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan mendapatkan reputasi gemilang bagi dirinya sendiri di sekte tersebut. 2 tahun lalu, dia mencoba memotong batas lebih jauh lagi, hanya membalikkan arah jatuhnya pada ketinggian hanya 10 kaki di atas tanah. Ternyata, ruang itu tidak cukup untuk menampungnya, dan ia pun jatuh tersungkur ke tanah, mencuat dari tanah bersama pedang terbangnya seperti sepasang lobak yang menunggu untuk dipetik. Semua murid yang menyaksikan baru saja bersorak dan bertepuk tangan, tetapi kemudian terdiam karena terkejut. Baru setelah dimarahi He Xiaoliang, yang sangat dekat dengannya, dia mulai menahan diri dalam usahanya yang gegabah. Tak lama kemudian, ia berhasil menembus batas tingkat kelima dan mencapai tingkat gua abode dari 5 tingkat tengah. Setelah itu, ia kembali melesat di sekitar sekte dekrit ilahi di atas pedang terbangnya, terus-menerus terbang melewati gua-gua tempat tinggal para dewa tua yang tinggal di pegunungan sekte tersebut. Mereka semua terbiasa berkultivasi dengan damai, jadi wajar saja mereka sangat kesal dengan hal ini, tetapi kakek buyut wanita muda itu adalah guru dari Qi Zhen, guru sekte-sekte dekrit ilahi saat ini. Oleh karena itu, Qi Zhen selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain, tetapi ia lebih menyukai wanita muda ini daripada anak emas dan gadis giok. Melihat ekspresi di wajah semua orang, wanita muda itu segera menyadari bahwa dia tidak hanya salah menafsirkan berbagai hal, dia juga baru saja mengumbar aibnya sendiri agar didengar semua orang, dan dia begitu malu hingga ingin terbang ke dalam malam. Akan tetapi, dia kemudian teringat akan janji yang telah dibuatnya kepada He Xiaoliang dan Golden Boy, jadi dia hanya bisa menahan amarah dan rasa malunya saat dia berdiri di atap dengan ekspresi tegas, merenungkan bagaimana dia bisa mengakhiri semuanya di sini secepat mungkin. Seperti banyak sekte lainnya, sekte dekrit ilahi terpecah menjadi sekte dalam dan sekte luar. Sebelum kepergian He Xiaoliang dari sekte dekrit ilahi, baik anak emas maupun gadis giok di benua ini tergabung dalam sekte yang sama, dan itu merupakan kejadian yang sangat langka. Untuk melatih kedua anak ajaib ini, Qi Zhen telah memerintahkan mereka untuk mengawasi urusan sekte luar. Tentu saja, ia tidak hanya membebankan tanggung jawab sebesar itu kepada mereka, lalu membiarkan mereka membuat keputusan sendiri tanpa pengawasan. Sebaliknya, ia mengadopsi sistem yang mirip dengan yang ada di kerajaan manusia, dengan sensor kekaisaran yang mengawasi semua pejabat istana kekaisaran. Lebih lanjut, mereka juga terkadang ditugaskan untuk mengurus beberapa misi eksternal fana sendirian.
Dalam kasus tersebut, mereka akan menuliskan nasihat mereka tentang cara menangani masalah tersebut sebelum menyampaikan nasihat ini kepada para murid eksternal yang bertanggung jawab untuk menangani urusan fana sekte tersebut. Setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, He Xiaoliang dan anak emas juga akan memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja murid eksternal tersebut. Oleh karena itu, sebagai gadis giok dari ortodoksi Taois benua Fial Harta Karun Timur, Sekte Dekrit Ilahi sungguh telah berupaya keras dalam mengembangkan dan mengasah kemampuan He Xiaoliang. Itulah sebabnya banyak orang, termasuk sejumlah besar tokoh senior di Sekte Dekrit Ilahi, bingung dengan keputusannya untuk meninggalkan sekte, dan banyak dari mereka mengecamnya sebagai pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. He Xiaoliang merupakan salah satu anak ajaib paling cemerlang di seluruh benua, dan justru karena Sekte Dekrit Ilahi telah berinvestasi begitu banyak dalam pengembangannya, maka kepergiannya dari sekte tersebut telah menyakiti mereka yang ada di sekte tersebut begitu dalam. Surat rahasia yang dikirim Yang Huang kepada Sekte Dekrit Ilahi sebenarnya sudah tiba sejak awal tahun baru, dan saat itu, He Xiaoliang belum meninggalkan sekte tersebut. Perdebatan sempat terjadi antara He Xiaoliang dan anak emas mengenai surat ini, dan anak emas menyampaikan keputusannya terlebih dahulu. Menurutnya, tindakan Yang Huang dapat dimengerti, sehingga tidak perlu memberikan hukuman yang terlalu berat. Namun, He Xiaoliang memiliki pandangan yang sangat berlawanan dalam hal ini, dan putusannya sangat keras dan pedas, menyatakan bahwa sebagai mantan murid Sekte Dekrit Ilahi, kejatuhan Yang Huang ke dalam kebejatan benar-benar menyedihkan, dan hukuman berat harus dijatuhkan untuk memberi contoh. Akan tetapi, jika menyangkut hantu perempuan, mereka berdua punya pendapat yang sama, yakni membiarkan hantu perempuan itu menjalani hidupnya sendiri.